Padahal di dalam Ramadan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan kebaikan yang dilakukannya dengan berlipat ganda. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan takwa dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Saking mulianya bulan Ramadan ini sampai-sampai Allah menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Banyak orang yang berpuasa hanya sekedar menahan makan dan minum, padahal puasa bukan hanya soal menahan makan dan minum, tapi menahan seluruh anggota tubuh yang berpotensi berbuat dosa. Makanya untuk menghindari itu kita harus perbanyak sholat, karena sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Barang siapa yang mengerjakan salat, maka akan dicegah dari perbuatan keji dan mungkar. Orang salat itu minimal, bahkan saat salatnya benar ditunaikan dalam dirinya akan ada perubahan menjadi lebih baik, ke arah yang lebih baik, menjadi positif. Maka kalau ada orang yang salatnya rajin tapi sifatnya jelek, suka maki, suka omong orang, suka judi, suka zina, hobi mencuri, itu berarti ada masalah dalam sholatnya yang menyebabkan dirinya susah untuk berubah. Yang anehnya, orang sekarang banyak yang hanya mengerjakan sholat sunnah, padahal yang lebih utama itu sholat wajib. Sholat sunnah kalau kita tidak kerjakan, maka kita tidak dapat dosa, tapi kalau kerjakan dapat pahala. Tapi sholat 5 waktu, kalau kita tidak kerjakan 1 waktu saja, maka kita akan berada di dalam neraka selama 40 hari atau 40 tahun dalam hadis lain. Yang 1 hari dalam neraka sama dengan 1000 tahun di dunia. Saking lamanya, dan di situ Allah Subhanahu wa taala membakar kita, semulakan kembali tubuh kita dan bakar lagi, semula lagi, bakar lagi, semula lagi sampai datangnya kiamat. Dan kalau seandainya orang yang tidak sholat itu hukumannya sama dengan Nabi Adam SAW yang membangkang terhadap larangan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa larangannya, apa hukumannya? Ketika itu Nabi Adam diperintahkan untuk jangan memakan buah khuldi. Tapi apa? Setan menggoda dan Nabi Adam terhasut. Dia akhirnya memakan, dan apa hukumannya? Dia dikeluarkan dari surga dan ditelanjangkan. Dan situ ditampakkan rasa malunya sehingga Nabi Adam pun menjadi menyesal. Saking nikmatnya surga, akhirnya Nabi Adam pun menyesal. Dan kalau orang yang tidak sholat hukumannya sama seperti Nabi Adam, yaitu ditelanjangkan dan dikeluarkan dari rumahnya, maka kita tidak tahu apa lagi. Malunya 7 turunan. Nah, kita kembali ke topik mengenai puasa. Padahal di dalam puasa ini Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan yang kita lakukan dengan berlipat-lipat ganda. Yang pertama, misal ketika kita membaca Al-Quran di hari biasa itu dinilai dengan 10 pahala, tapi ketika datang Ramadan dinilai dengan 100. 3 huruf, alif lam mim, 3 huruf, 300. Yang kedua, pahala salat wajib, salat 5 waktu ketika di bulan Ramadan dikali 70, itu baru pokoknya, belum rahmatnya, belum hidayahnya, dan belum yang lain-lain lagi. Salat sunnah di bulan Ramadan sama dengan pahala salat wajib di hari biasa. Yang berikutnya, pahala memberi makan orang yang berpuasa itu sama dengan pahalanya itu ketika seseorang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapat pahala seperti orang yang berpuasa tersebut. Yang berikutnya, pahala sedekah. Ketika seseorang bersedekah di bulan Ramadan, maka ia akan mendapat balasan sebanyak 700 kali lipat. Ada dalam Al-Quran
Perumpamaannya seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulirnya terdapat 100 biji. Masya Allah. Namun di bulan puasa ini Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tidak langsung melelang surga dalam bentuk yang sangat murah, seperti kebaikan-kebaikan tadi. Kalau kita lakukan, maka insya Allah kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang anehnya, ketika datang bulan Ramadan ini, banyak orang yang lalai, banyak orang yang tidak berbuat apa-apa, hanya sekedar puasa saja. Maka apalah yang kita dapat? Hanya haus dan lapar. Maka sebelum saya akhiri kultum singkat ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk meningkatkan iman dan takwa kita, agar kiranya kita mungkin bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian kultum singkat dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Yang salahnya datang dari saya dan yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.